Hai Smart Traders, Investor, selamat datang di channel saya. Yuk nabung saham. Nah, di episode kali ini saya akan membahas secara khusus ya mengenai pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan apakah pasar saham itu termasuk pasar monopoli. Seperti itu. Nah, mari kita mulai. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, sebelum saya mulai menjawab pertanyaan dari teman saya tersebut, ya, di sini saya akan menjawab dengan bercerita terlebih dahulu. Jadi saya akan menjawab dengan sebuah cerita. Nah, jadi begini, di beberapa bulan yang lalu, itu saya berkumpul dengan beberapa teman saya, ya. Kemudian salah satu dari teman saya berinisial, saya kasih nama samaran Ali Akbar, seperti itu. Nah, teman saya yang bernama Ali Akbar ini bertanya kepada saya. Ya, dia sebelumnya sudah searching ya, sudah sedikit mencari tahu tentang bursa saham. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa apakah di bursa saham itu ada bandar, seperti itu. Kemudian dia bertanya secara spesifik mengenai apakah pasar saham itu pasar monopoli, seperti itu. Nah, kemudian dia bertanya sama saya dengan pertanyaan begini, bolehkah saya membeli sebuah saham dari perusahaan tertentu tanpa batas, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah dia ingin bisakah membeli sebuah saham tanpa batas, seperti itu. Saya jawab bisa, ya. Saya jawab bisa, seperti itu. Kemudian setelah itu dia bertanya kembali, apakah itu dilegalkan oleh hukum? Ya, saya jawab iya. Ya, saya jawab iya. Itu dilegalkan berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan bursa efek. Nah, kemudian pertanyaannya yang ketiga, apakah ketika saya membeli saham, ya, yang dia tanyakan, saya bisa menaikkan harga sesuai dengan keinginan saya, seperti itu. Saya jawab juga iya, bisa, seperti itu. Nah, dari ketiga pertanyaan itu, kemudian dia mencari kesimpulan pada saat itu. Oh, seperti itu ya. Iya, sambil mangguk-mangguk, ya, saya tersenyum pada saat itu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan berjalan, dia sampai detik ini menyimpulkan bahwa pasar saham itu adalah pasar monopoli, yang artinya dikendalikan oleh satu orang atau beberapa kelompok, seperti itu, dan bisa merugikan kelompok yang lain, seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan kembali bahwasanya ketika saya menjawab pertanyaannya dia, ya, si Ali Akbar ini, saya menyembunyikan sesuatu, ya. Saya menyembunyikan beberapa bit informasi mengenai pasar saham. Yang pertama, pasar saham itu ada 3 jenis, ya. Kalau seseorang ingin membeli dalam jumlah besar, ya, seperti itu, tanpa batas, itu bisa dilakukan di pasar negosiasi. Karena di pasar negosiasi tidak ada batasan jika seseorang ingin membeli sebuah perusahaan. Yang penting sesuai dengan negosiasi. Dia mau membeli keseluruhan saham dari perusahaan itu, silakan, selama dia mampu dan memiliki uangnya, seperti itu. Nah, secara hukum itu diperbolehkan. Tapi seberapa banyak pun Anda membeli saham di pasar negosiasi, itu tidak akan menaikkan harga sahamnya sedikit pun. Nah, ini adalah informasi yang dia tidak ketahui, yang saya tidak jelaskan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia bertanya kepada saya, apakah ketika
ketika saya membeli saham saya bisa menaikkan harga? Saya jawab iya. Seperti itu. Jangankan membeli dalam jumlah ratusan miliar, membeli 1 miliar pun bisa menaikkan harga. Saya katakan seperti itu. Tapi informasi yang saya sembunyikan adalah saya tidak menyebut bahwa ada batasan dalam membeli saham. Nah, ketika saya mengatakan bisa menaikkan harga, itu saya menjelaskan dari sudut pandang pasar reguler dan pasar tunai. Jadi kalau di pasar reguler dan di pasar tunai, siapapun yang membeli saham boleh. Bisa menaikkan harga? Bisa. Sebebas-bebasnya. Tapi dibatasi. Ya, dibatasi. Kalau aturan bursa efek sebanyak 35% untuk harga saham yang di bawah 100 rupiah dan 25% untuk harga saham yang di atas 200 rupiah. Seperti itu. Jadi walaupun seorang investor yang membeli saham di pasar reguler dan di pasar tunai itu bebas menaikkan harga, menurunkan harga ketika memiliki barang yang sangat banyak. Nah, tetapi tetap dibatasi oleh peraturan dari bursa efek bahwa kenaikannya hanya bisa sampai 35% dan 25% untuk harga yang di atas 200 rupiah. Nah, ketika dibatasi, maka itulah yang menyebabkan terjadinya kewajaran transaksi. Sehingga pasar saham tidak termasuk pasar monopoli. Kalau terjadi monopoli, maka tidak boleh dibatasi. Jadi orang bisa menaikkan harga sampai mungkin ribuan persen. Nah, kalau tidak dibatasi seperti itu, maka itu kan jadi transaksi yang tidak wajar. Nah, setelah itu, maka itu yang disebut dengan monopoli pasar. Seperti itu. Jadi istilah monopoli adalah sebuah perdagangan yang dikendalikan oleh satu orang atau beberapa orang saja. Nah, itu bisa merugikan orang lain. Nah, di pasar saham itu terjadi tapi di pasar negosiasi, bukan di pasar tunai atau di pasar reguler. Oke, jadi jelas ya. Pasar saham bukan pasar monopoli. Memang bisa kita menaikkan harga. Saya pun secara pribadi pernah sudah melakukan. Jadi saya pernah membeli saham sebuah perusahaan yang harganya 50 rupiah. Nah, di situ antriannya kebetulan antrian jualnya tipis. Nah, akhirnya saya beli deh barang investor lain yang mengantri ingin menjual itu. Saya beli sehingga harganya naik. Setelah harganya naik, pada saat itu sekitaran 5 rupiah. Dihajar sama orang lain. Ya, dihajar yang dimaksud itu adalah ketika saya menaikkan harga, tentu di bawah akan ada yang ngantri ingin membeli. Nah, ketika yang ngantri ingin membeli itu tiba-tiba dikasih barang. Atau ada yang menjual ke orang lain yang sedang mengantri ingin membeli tersebut sehingga harganya turun. Seperti itu. Istilah kerennya itu di bursa saham hajar kiri. Kalau ingin memborong, kita gunakan istilah hajar kanan. Seperti itu. Saya pernah melakukan itu. Nah, itu artinya siapapun bisa membeli. Yang penting dia punya uang, dia punya knowledge atau pengetahuan yang cukup untuk melakukan itu. Seperti itu. Nah, kemudian apakah ada bandar di bursa saham? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jawabannya ada. Tapi pertanyaan yang berikutnya, apa yang dilakukan bandar sehingga hukum memperbolehkan, negara memperbolehkan, bahkan di seluruh dunia termasuk di Arab Saudi, di semua perdagangan di seluruh dunia, tempat berputarnya uang dalam jumlah besar, di sana ada bandarnya. Ya, seperti itu. Cuma beda, bandar perdagangan dengan bandar judi itu berbeda. Kalau bandar perdagangan itu dia menaikkan dan menurunkan harga
dengan memborong barang orang lain. Tapi kalau bandar judi berbeda. Seperti itu. Ya, jadi itu demikian ya diskusi kali ini yang bisa saya bagikan mengenai apakah pasar saham itu merupakan pasar monopoli. Jika ada pertanyaan saudara-saudara bagi investor pemula yang masih bingung atau ada pertanyaan lain, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang apakah pasar saham termasuk pasar monopoli. Saya Karek Murtayasa. See you next time.